ISC. Bab D ya, tarik itu bab D. D3. Faktor ini. Di faktor ini ya. Mungkin kita bahas satu-satu dulu sekalian nanti dengan contohnya ya. Jadi kalau net ini hanya mengurangi lubang, maka U itu faktor yang diberikan oleh standar ISC tergantung dari kondisi sambungannya. Satu-satu kita bahas saja. Ada kasusnya ada berapa ya? 8 kalau nggak salah ya, apa 9. Itu namanya shear lag factor ya. Karena sambungannya tidak, tapi saya nggak bisa dua-dua gini ya. Di layarnya jadi kecil. Gimana caranya supaya Oke, yang ini saya baca aja lah, yang satu ya. Satu, semua tension members itu komponen dari batang tariknya ya. Jadi kalau siku itu membernya satu yang tegaknya, satu yang ratanya begitu. Jadi semua membernya tersambung dengan fastener itu baut ya, atau las ya. Jadi kalau tersambung semua, U-nya 1. Ya. Contohnya, nah ini harus batalin dulu ya, stop share. Yang case 1 itu ada gini, itu misalnya cuma pelat, terus pelatnya kesambung gitu ya, dengan baut gitu misalnya ya. Ya ini U-nya 1 sudah. Kalau siku ini enggak 1, karena kalaupun ini tersambung, masih ada bagian yang ini yang keluar nih, yang belum tersambung. Ya. Ini nggak masuk ke kasus 1. Ya. Jadi yang 1 itu yang semua bagiannya tersambung. Kalau ini dua-duanya ada, di sebelah sini juga ada sambungannya, ada gasetnya begitu. Jadi kalau dilihat dari depan mungkin batang tariknya begini, terus di sininya disediakan, harus dibuat begini. Ya sistemnya harus gini barangkali ya. Nyarinya gitu. Ini ada baut di sini dan baut di situ. Ini U-nya 1. Karena semua bagiannya, yang ini dan bagian yang ini tersambung. Ini shear lag factor itu U shear lag factor. Ada karena kadang-kadang tidak tersambung semua. Kalau pelat pasti tersambung. Kalau siku ada yang enggak, apalagi kalau bentuk lain ya. Kalau profil itu biasanya sambungnya cuma di sini ke tumpuannya atau di atas saja. Jadi arah penyambungnya itu cuma sebidang, bidang yang begini atau bidang yang begitu saja. Nggak pernah ada yang dua ini ya. Karena susah bikinnya juga kalau di ujung ada dua begini. Nah, tapi kalau bisa tersambung semua, 1 kata case satunya ya. Kecuali ada kecualinya tadi ya. Kecuali kasus 4, 5 dan 6 ya. Di sini ada kecuali yang masuk kasus 4, 5, 6. 4 itu untuk las ya. Jadi kalau sambungnya pakai las hanya memanjang ada hitungannya. Ya. Kalau memanjang dan melintang jadinya bisa jadi 1. Oke, ini mungkin bisa langsung dilihat aja ya 4. 5 itu kalau batangnya begini. Lingkaran hollow ya. Jadi ini mau dihitung semua tersambung juga susah kan ya. Gimana cara membuatnya? Penyambungnya harus pipa juga. Ya. Makanya kalau khusus tuh HSS nyambungnya seperti ini dan formulanya langsung dipakai saja. 6 juga begitu. Hollow. Nggak mungkin juga buat tumpuan yang megang ke sekelilingnya, jadi ikutnya ke sini. Gitu. Itu pengecualiannya. Yang lainnya kalau tersambung semua 1. Nah, untuk yang lain itu yang 2 yang paling umum. Kasus 2 ini yang paling umum. Semuanya kecuali hollow ya, kecuali hollow itu juga nggak mungkin ya. Jadi hollow mah ikut nomor 5 dan 6 saja. Formulanya ini ya. Saya stop lagi.
untuk semua yang lain, bentuk umumnya adalah faktor U-nya 1 dikurangi X bar dibagi dengan L, di mana X bar ini apa kemarin? Jarak dari sentroid penampang ke bidang sambung ya. Nanti dibuatkan gambarnya, sedangkan L-nya panjang sambungan. Sambungan ya. Jadi kalau ada profil siku L disambung di sini ke tumpuannya begitu misalnya dengan baut. Yang namanya X itu adalah jarak dari bidang sambungnya di sini, pinggirnya sikunya ke sentroidnya dia. Siku ini sentroidnya di sini biasanya. Nah, gitu. Ini adalah X bar ya. Nah, nilai ini bisa dilihat di tabel untuk siku ya. Nilai X bar ini. Untuk profil yang sesuai, lihat di tabel ada X barnya. Jadi tinggal baca nih, Anda nggak usah ngitung posisinya. Kalau nyambungnya di sebelah sana juga, kalau ini misalnya sikunya tidak sama, panjang kaki yang satu dengan kaki yang lain, ya tinggal lihat saja X bar atau Y bar kalau di tabelnya ya. Lihat aja posisi yang sesuai. Itu X bar ya. Biasanya siku ya, atau T, struktur T. Disambung di mana? Di atas misalnya. Kalau di atas biasanya T-nya dibalik sih. Posisinya. Di baut di sini. Begitu. X bar-nya adalah dari bidang sambung ini ke sentroid. Sentroid T ada di sini misalnya. Ini adalah X bar ya. Gitu ya. Kalau nyambungnya di sini, kalau nyambungnya di sini, gini gitu ya. Begitu nyambungnya. Ya, X bar-nya cuma jarak dari tengah ini ke bidang sambung yang di sini, ya. Kecil sekali. Ini X bar-nya. Gitu ya. Ini dah ya. Apalagi yang agak berbeda adalah struktur penampang white length ya. Kalau disambung di atas dan di bawah. Yang gambarnya ada di standar tadi ya. Strukturnya begitu, disambungnya di bawah dan di atas. Begini. Yang karena sambungannya ke dua bagian, separuh ke bawah, separuh ke atas, maka X bar-nya diambil ya separuh aja. Dari bidang sambung ke tengah sini. Salah, bukan ke tengah, maaf. Ke sentroid dari separuhnya. Maaf, ini salah. Jadi kalau tengah-tengahnya ini, separuh ini ke atas, maka sentroid dari yang separuh ini ada di situ. Ini X bar. Yang bawah juga begitu. Ini. Nah, kalau begini, nyari jarak ini bukan di tabel white length yang ini, tapi di tabel T-nya, WT-nya. Jadi kalau ini W berapalah? 18 kali 40 misalnya. Tingginya 14, beratnya 40 pound per kaki. Maka jarak X bar ini dicari di WT yang separuhnya, 9 kali
20 ya. Setengahnya. Jadi tinggi setengahnya tinggal 9, ya beratnya jadi 20 per kaki kan ya. Jadi persis separuhnya begitu. Ini bisa dicari di situ. Atau bisa pakai kalau dari tabel W14 kali 40 ini juga bisa pakai ini modulus penampang plastis ya. Itu baru terpakainya nanti di lentur sebenarnya ada ZX. Ini modulus penampang plastis dibagi dengan sebentar, pembaginya luas kalau nggak salah. Ini pangkat 3, pangkat 2 ya, dibagi dengan luas. Itu adalah jarak dari sentroidnya ke sini ya. Jadi ini harus dikurangi tingginya. Ini D labelnya ya. Jadi kalau seperti ini X barnya itu D per 2 dikurangi dengan ZX per A. ZX ini ada di tabelnya white blank ini. Terpakainya kalau desain lentur sih, tapi sekarang kalau untuk mencari X bar bisa kalau nggak mau baca ke sini. Di mana D itu adalah ini. Ya, kemarin designasinya saya nggak tahu saya sampaikan nggak kemarinnya, tapi nggak ada rekamannya. Jadi kalau ini begini, ini labelnya biasanya D, ini labelnya B kecil F, lebar dari flange. Ini apa lagi? Oh ini T dari web, thickness dari web. Ini thickness dari flange, TF. Gitu ya. D itu tinggi, yang ini. BF itu lebar flange, TF tebal flange. TW itu tebal webnya. Nah, X bar bisa dihitung dari D per 2 dikurangi ZX dibagi dengan luasnya. Bisa dihitung. Oke. Jadi itu untuk kasus 2 ya, dan itu yang umum ya. Begitu. Oh, L-nya yang belum ya. L itu panjang sambungan. Itu jarak dari jarak sambungannya, panjang sambungan. Jadi kalau baut ini ada beberapa buah. Yang ini misalnya kalau dilihat dari samping, kalau bautnya begini, L-nya ya panjang ini. Kalau ada las, ya panjang lasnya. Kalau lasnya di 2 sisi, sebelah sini dan sebelah sini, rata-ratanya sama panjang di rata-rata. Kalau beda panjang juga di rata-rata sama aja. Jadi itu panjang. Kalau 2 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini, L-nya tetap dari sini ke sana. Kalau apalagi kemarin, kalau stagger, miring-miring gitu, kalau dipasang sambungannya begini, begitu misalnya, yang namanya L tetap ini, yang terluar. Jadi dalam arah gaya tariknya, ujung sambungan yang satu sampai ujung sambungan yang satunya lagi. Baut ke baut atau lasnya, panjang lasnya. Ini yang case 2 ini formula yang paling umum dan biasanya menghasilkan nilai U yang lebih besar daripada, karena kalau untuk white flank misalnya atau siku nanti di nomor 6 dan 7 atau 7 dan 8 ya ada lagi yang khusus. Langsung dapat angkanya begitu ya. Nah, yang itu biasanya lebih kecil. Kalau kita menghitung semua boleh pakai yang lebih besar begitu kata ISC. Kalau cuma ngitung satu ya satu itu aja, terserah yang mana. Saya lanjutkan dulu sebelum contoh ya. Share-nya. Itu case 2. Nah, case 3 ini umum juga, tapi kalau tidak tersambung semua, seperti siku ini. Jadi, kalau ada elemen yang tersambung cuma di beberapa bagian ini, not all ya, to some but not all of the cross-sectional element, jadi sebagian dari elemen penampangnya tersambung, tapi nggak semua. Bisa dihitung elemen, bisa pakai U-nya 1,
Tapi luasnya cuma luas yang tersambung saja. Ya. Jadi saya stop share. Misalnya ini white flank tersambung di bawah sama di atas. Saya boleh pakai U-nya sama dengan 1, tapi luasnya pakai luas ini aja. Ini dan ini aja. Luas webnya nggak dipakai. Di hitungan ini aja ya. Di hitungan ini. Jadi U-nya pakai 1, AN-nya AN yang ini dan yang ini saja. Begitu. Ya. Atau siku ini misalnya. Ini kan tersambungnya cuma di satu sisi. Ya, pakai U sama dengan 1, tapi luasnya cuma luas yang ini. Luas yang sebelah sana nggak dipakai. Jadi itu alternatif sebenarnya. Maka yang ini bisa, maka yang itu juga bisa ya. Itu case 3. 4 dan 5 itu hollow. Jadi itu tinggal pakai aja lah formulanya. Kita jarang menggunakan hollow. 4 itu last ya. 4 last tadi sudah saya perbesar dikit. 4 itu last kalau hanya memanjang ya. Ini ada formulanya, tinggal ngikut aja. Ada fungsi dari panjang las yang satu dengan yang satunya, dan W itu jarak antara lasannya ya. Oke, jadi ini hanya untuk plat, angle, siku, dan channel ya. Artinya yang punggungnya atau satu sisinya di las hanya memanjang ya. Ini sangat khusus. Dan formulanya ya tinggal ngikut aja. Oke, X-bar-nya sama dengan case 2 katanya ya. X-bar yang tadi juga sama. 5 dan 6 itu hollow. Ini mah tinggal digunakan saja. Kita juga jarang menggunakan batang tarik hollow. Nah, 7 dan 8 ini khusus ya. Ini 7 itu khusus untuk right flank, 8 itu khusus untuk angle ya, siku. Jadi kalau memenuhi ketentuan ini bisa langsung pakai U 0,9 atau U 0,85. Tinggal ikuti saja apa nih, flange connected. Jadi disambungnya di flange di atas dan di bawah dengan 3 atau lebih fastener ya. Jadi satu barisnya di contoh ini ke sininya 3 ya. Bukan ke samping. Ke sininya 3 buah dalam arah gayanya. Nih, in the direction of loading. Kalau 3 atau lebih terus disambungnya di flange, dan tergantung yang mana lebar flange-nya, apakah di atas 2/3D lebar flange itu tadi lebarnya. Ini kalau di atas 2/3 pakai 0,9, kalau kurang dari 2/3 pakai 0,85. Jadi ini tinggal pakai saja. Terus kalau disambungnya di web, pakai 4 atau lebih, langsung 0,7 boleh juga. Sambungnya di sini, di web sini. Tidak di atas, langsung pakai 0,7. Yang 8 juga begitu untuk siku ya. Jadi pakai 4 atau lebih, 0,8. Kalau 3, 0,6. Kalau kurang dari 3 nggak bisa pakai kasus 2 ya. Harus pakai 1 kurang X bar per L itu. Jadi begitu aturannya ya. Jadi nilai faktor shear leg U dihitung dari sana.